Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi an-nabiyyit tahirin wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, seraya izinkanlah kami untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kami ingin menyajikan kajian tentang iman. Tentang iman. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di mana musannif menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 Allah Ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai para manusia, manusia, kata Allah Ta'ala, sembahlah olehmu Rabbakum, Tuhanmu. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang sudah menciptakan kamu, kata Allah. Walladzina min qablikum, dan juga yang sudah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Sebab dunia Allah Ta'ala ko ndak awak jisira. Awak go bau dibandingkan orang yang potang yang sudah meninggal go, yang dulu pada awak, dan itu juga telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana supaya awak menyembah Allah Ta'ala agar la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa awak bahasa Jumat petang untuk ibu-ibu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Jadi salah satu cara menuju ketakwaan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi landasan pondasi kita beriman kepada siapa kita menyembah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, langsung Allah klaimnya di dalam surah Al-Fatah ayat yang ketiga, boleh bisa kita lihat bersama-sama, bisa awak tengok sama-sama di dalam Al-Quran. Mohon niko diperhatikan dimanapun kita berada. Apa kata Allah Ta'ala? Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan siapa orang yang tidak beriman kepada Allah, aku langsung Allah Ta'ala mencap, tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, apa kata Allah Ta'ala? Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka sungguhlah kami akan menempatkan orang-orang kafir itu, menjanjikan orang-orang kafir itu di dalam sa'ir, neraka sa'ir. Apa sa'ir Ustaz? Dijelaskan, ay naron syadidah, api yang sangat panas. Jadi supaya kita terhindar dari api yang sangat panas itu, terhindar dari neraka sa'ir, Bapak Ibu,
adalah dengan cara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Ya, beriman kepada Rasul Allah. Berapa orang Rasul atau Nabi dan Rasul Ustaz? 25 yang wajib kita ketahui. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu wajib hukumnya kita beriman. Kalau tidak kita beriman kepada Nabi yang 25 tu, maka Allah Ta'ala langsung mencap akan ditempatkan di dalam sa'ir, neraka yang amat sangat panas. Awak tak niat masuk neraka mana? Makanya Bapak Ibu, bentengi dengan keimanan yang benar, bentengi dengan keyakinan yang lurus, keyakinan dan iman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu ikut manhaj awak, ikut prinsip hidup mati awak, supaya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kita jangan besok mati kecuali kita betul-betul masih dalam keadaan Islam. Dan Islam itu tentunya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah. Hadisnya Ustaz panjang. Tak kala suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang di tengah majlis Rasulullah, utia tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Lalu dijapi lutui kepada luti Rasulullah, seraya berkata, apa kata pemuda itu? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah apa Islam itu Ustaz? Engkau bersaksi bahawa sanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Makanya siapapunlah orang yang ingin masuk Islam, makanya syarat yang pertama wajib inya mengucap 2 kalimat syahadat. Wajib hukum mengucap 2 kalimat syahadat. Sebab itu rukun Islam, pondasi utama Islam. Pondasi utama. Kalau tidak joleh pondasi utama, contoh apa pula kita akan membangun pondasi selanjutnya? Tak joleh contoh apa bangunan mana? Tu apa pula kita di mana letak tiang, di mana letak dinding, di macam mana pula kita matok besok. Pondasi nak joleh. Dan pondasi yang pertama dalam Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Islam kita Bapak Ibu. Lalu berkata Syekh At-Taj As-Subki dalam kitab Ikoja, Al-Islam, kata beliau, Islam itu adalah a'malul jawarih, perbuatan-perbuatan anggota badan. Mana perbuatan anggota badan tu? Kalimat cakodu wajib diucapkan Bapak Ibu. Anggota badan yang mana? Lisan. Yang artinya kata Imam Nawawi, yang disebutkan dalam syarah Imam Muslim, bahwasanya sepakat Ahlus Sunnah dan juga Ahlu Hadis dan Ahlu Fuqaha, bahwasanya orang yang mengaku dia beriman di dalam hatinya, walam yantiqu bilisanihi, tapi tidak diucap dengan lisannya dah Pak. Dan yakin dengan Allah Taala nya, tapi dalam hati je nya, dak amunya mengucap asyhadu alla la ilaha illallah. Apa kata Imam Nawawi itu? Padahal inya mampu untuk mengucapkan tu. Ya, mampu inya mengucapkan kalimat tu, tapi inya cik dalam hati je nya, dak mau mengucapkannya dah. Padahal inya dak bisu dah. Padahal inya dak ada penyakit lisannya dah. Mampu inya mengucapkannya. Ma'a qudratihi kana mukhallidan finnar.
Maka orang nan canda tu cakap yang hanya meyakini saja dalam hati tapi tidak disabui dari lisan inyo dah, maka sungguh inyo akan di dalam neraka selama-lamanya. Dan cayon kalau Ta'ala ni Ustaz. Cubalah. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha. Ucapkanlah asyhadu an la ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Awak pasti masuk surga. Itu pasti tu Pak. Ya. Tapi orang yang hanya meyakini saja dalam hati tapi tidak diucap dengan lisannya dah, tidak masuk surga. Bahkan Imam Nawawi pun disepakati menurut ahlu sunnah, ahlu hadis, ahlu fuqaha, ahlu fikih, bahwasanya orang yang tak mau mengucap kalimat tu yang hanya sampai dalam hati saja, tak ada pembuktian lisan jawarihnya dah, maka dalam nerakanya sampai bila-bila. Artinya kekal dalam neraka. Awak saya semalam tak tetong menyebut dua kalimat syahadat dulu Pak. Apa contohnya? Azan. Awak yang mendengar azan wajib menjawab azan pula. Tak ada yang azan dah Ustaz. Awak kan mendengar azan. Ketika Bilal atau muazzin mengatakan Allahu Akbar, maka awak pun wajib mengatakan Allahu Akbar. Maka hati-hati Bapak Ibu. Siapa yang tak menjawab panggilan azan atau menjawab sebagaimana yang diserukan oleh muazzin, maka di akhir hayatnya Allah cabut iman. Aku luar biasa Pak. Allah cabut iman Pak. Siapa? Orang yang tak mau menjawab kalimat yang diserukan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Akhir hayat masuk binasun. Dia apa? Allah cabut iman. Agaknya kalau bisa ketika orang azan tu, awak nikmati. Azan tu awak jawab Bapak Ibu. Jangan sampai terlena. Bahkan awak jawab dengan doa sesudah azan tu. Siapa yang mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai selesai sebagai doa setelah azan, maka kata Rasulullah, orang tu berhak atas syafaat dayan. Siapa yang menjawab azan kemudian di doa setelah azan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai ke ujung, maka kata Rasulullah, orang tu berhak atas syafaat dayan. Apa artinya? Beliau syafaat Rasulullah. Awak lain tak? Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, azan bodoh. Kamu ketika awak sunat, ketika azan, ketika sembahyang, ya, tak kurang juga awak mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tak kurang juga kita mengucap dua kalimat syahadat. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, Pak, apa kunci surga tu? Kata Imam kepada jemaahnya. Kunci surga tu, miftahul jannah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu tu kunci surga. Jadi kalau lah ada kunci ke awak Pak, senang awak masuk ni kan. Kok lah banyak bonau lah surga tu ada 8 tingkatan, 8 pintu. Nya kunci pintu tu dah ada ke awak, bagaimana mungkin awak masuk? Makanya Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, kunci surga tu mengucap 2 kalimat syahadat. Itu tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Itu akidah tu Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah. Tu bagaimana dengan orang yang alun mengucap 2 kalimat syahadat tu Ustaz? Alun dia dapat kunci surga lah. Apa artinya? Tidak berhaknya masuk surga. Maka beruntuklah kita yang beragama Islam dan pertahankan Islam kita sebagaimana yang dipesankan Allah dalam surah Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Jangan murtad. Jangan murtad. Mati tapi tetap pegang Islam kita. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, pokok jangan baliau dari Islam. Artinya apa? Kita pasti di jalan surga. Tapi kalau kita lah pindah agama dari Islam, berarti kita lah pindah jalan dari surga kepada jalan neraka.
Udah, ini ada Allah Ta'ala nya Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa tuqimas salat. Islam itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat. Kemudian apa boleh? Wa tu'tiyaz zakat. Membayar zakat. Wa tasuma Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Mengerjakan haji. Melakukan perjalanan haji bagi yang sudah mampu melaksanakannya, yang mampu melaksanakannya. Itu Islam, tutianan rukun Islam dunia. Ndak bertambah, ndak berkurang. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, lalu kata laki-laki itu sedekah. Betul nih. Ataqaju jemaah, taqaju sahabat. Inyo nan bertanya, inyo bulanan membenarkan. Dijawab Nabi Muhammad, betul. Artinya apa? Mantes kan. Mantes kan. Padahal tidak. Beko di ujung hadis ada. Qala fa akhbirni 'anil iman. Islam sudah. Kemudian coba informasikan tentang iman. Apa pula iman tu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikatihi, malaikat-malaikat Allah. Yang wajib diketahui 10 malaikatnya tidak banyak. Tapi yang wajib kita ketahui 10. Ya. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya. Ya. Kitab-kitabnya artinya apa? Al-Qur'an. Kemudian yang diturunkan sebelum Al-Qur'an wajib kita yakin dari Allah Ta'ala tu. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil. Itu yang ketiga tu yakin gitu. Pernah diturunkan deh Allah Ta'ala. Ya, dan akhirnya disempurnakan di dalam Al-Quran. Kemudian wa rusulihi, rasul-rasulnya. Mulai dari Allah Ta'ala. Kemudian malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Dan yang kelima apa? Wal yaumil akhir, hari akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bagi kita yang beriman terhadap yang akhirat yakin gitu Pak. Makanya ketika seseorang sudah mengenal yang namanya akhirat, pasti hukumnya inyo mengajau akhirat tu. Sebab inyo antu bano apa yang terjadi di akhirat dia Pak. Siapa yang sudah mengenal dunia kok, pasti inyo akan meninggalkan dunia kok. Artinya apa? Tidak akan berselewa bano ke dunia kok dah. Tidak akan terlalu overdosis inyo ke dunia kok, mengajau dunia kok. Ya, hanya sekedarnya saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dunia kok tempat ibadah. Kau ulang, dunia tempat ibadah, tempat untuk mengumpulkan bekal. Kalau lah mati ya, Wak. Itu kata Rasulullah, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila sudah meninggal manusia, taputu ya malan, artinya apa? Tidak akan beribadah juga awak. Bila awak dah beribadah rusat, lah mati. Lah meninggal kita, tidak kita beribadah juga. Selama dia di dunia, wajib kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada alasan tidak untuk beribadah, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukun iman itu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Itu rukun iman awak tu Bapak Ibu. Enggak ada sampai hari ko bertambah berkurang. Tetap 6. Saya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qadar baik ataupun buruk. Jangan sampai berubah, dan kita teruskan ke generasi Islam dan mukmin selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, makanya kata Imam At-Taju As-Subuki tadi itu, Islam itu perbuatan-perbuatan anggota badan. Sebab di rukun Islam go sesuatu anggota badan gue Pak. Ya, syahadat di lisan diam. Ya, dia wajib hukumnya untuk diucapkan. Kemudian salat sesuatu mulai dari perbuatan, perkataan, ada satu sampai hati ya wang.
Tiga rukunnya, rukun qalbi, rukun qawli, rukun fi'li. Ada di situ sesodo. Puasa perbuatan juga, zakat perbuatan juga, haji apa lagi? Oleh karena itu, kata Imam Subuki tadi tu, memang rukun Islam itu adalah perbuatan-perbuatan anggota badan. Tapi ingat, apa kata Imam Subuki itu? Wala ya'tabiru illa ma'al iman. Tak akan dianggap dua anggota perbuatan anggota badan kalau tidak diyakini dengan iman. Kalau awak beribadah ataupun solat tapi tidak awak yakin solat awak itu untuk Allah Ta'ala, tak percaya awak ke Allah Ta'ala itu dah, tidak dianggap sembahyang awak itu dah Bapak Ibu. Tak dianggap dah. Makanya tentang Islam dengan iman gua berkaitan. Iman dengan Islam gua harus sejalan. Tak boleh jalan masing-masing, harus sejalan Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan. Wal imanu tasdiqu qalbi. Kalau iman enggak, Bu, iman enggak dalam hati. Ya. Jadi iman enggak enggak di otak tu, Pak. Bu, iman enggak enggak di otak. Enggak di pikiran enggak. Iman tu hanya bisa dicerna oleh hati. Jadi kalau enggak di hati enggak akan bisa awak mencerna iman tu dah. Ya, bagaimana mungkin awak percaya ke sesuatu yang enggak nampak? Itu kan mustahil hukumnya tu, hukum akalnya tu. Bagaimana pula percaya kepada sesuatu yang tidak nampak? Ghaib namanya. Tapi dengan hati, kasur di hati kita tu, lewat hati itu Allah Ta'ala memberikan hikmahnya. Oleh karena itu, iman dengan Islam harus sejalan. Dan pembuktian iman itu diperlukan katanya. Dengan apa? Wala yu'tabaru illa ma'atal fazi bisyahadatain. Tak dianggap iman yang hanya sekadar yakin dalam hati kecuali memanglah diucapkan darinya. Apa tandanya mengucap? Yang tadi dia mengucap dua kalimat syahadat. Iya, cahaya kalau Ta'ala-nya. Cahaya mana punya Ustaz? Cuba ucap dua kalimat syahadat je. Ada dah muara je. Berarti tak percaya tu. Cahaya mana orang kalau Ta'ala runyanya? Cuba ucap dua kalimat syahadat tu. Anda muara tak bisa lah. Dia dalam hati dia. Maka kata Imam Nawawi, tak pantas masuk surga. Tak patut masuk surga. Habis uncang antar. Itu keyakinan yang luar biasa Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan. Jangan sampai awak tinggalkan. Aku dari itu perbanyaklah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nilainya Pak, Bu. Dah ada lawan dah. Ya, dah ada lawan dah. Bahkan di hari dalam sebuah riwayat, di hari kiamat, di hari akhirat, di hari perhitungan amal, ada paji laki-laki kau memang tak seketik sempurna perbuatan buor. Sempurna perbuatan jahatnya, buruknya. Sampailah talontung timbangan sebelah kirinya tu. Nak seketik angin timbangan tu. Nak seketik angin timbangan tu. Dah ada ditemukan soci aja dah. Perbuatan eloknya dah. Kecuali yang cakap dia. Inyo menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah tak selembar kata tu di sebelah kanan timbangan tu. Atau lantuang pula dan sebelah kanan jaga. Cendak tu boleh senan Pak. Ya. Cendak tu senan sempurnanya kalimat dua kalimat syahadat yang sempurna tu. Ya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu yang kalimatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau untuk memeluk agama Islam, maka wajib lainnya tidak hanya dalam hati meyakini, tapi juga harus dilafazkan. Kalau ada mu'allaf itu di depan awak ramai ke, ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Tak bisa seorang-seorang. Ya, harus dinampakkan keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah. Bagi kita yang sudah beriman, iko wajib ju hukum kita senantiasa membaca kalimat ko. Sebab kalimat ko kalimat iman Pak.
Dan ikogo yang akan selantiasa mempengaruhi iman kita ni Ustaz. Iman dan ronda bono, iman dan kurang, iman dan lama. Bopo cara mengupdate nya kau? Bopo cara mengupgrade supaya baru tahu je. Aplikasi ko loju jalan, ndak lola loading lama, ko lah mutau nunggu ndak juga masuk orang. Apa cara Ustaz? Aduh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Hei sahabat, hei orang-orang muslim, hei orang yang beriman, kata Rasulullah, perbaharui, upgrade iman kalian tu tawi, perbaharui tawi iman kalian tu, kata Rasulullah. Qila, berkata sahabat ko, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Kenapa cara mengupdate-nya Rasul? Kenapa mengupgrade-nya ya Rasul? Kenapa memperbaharui? Seperti apa memperbaharui iman itu? Kata Rasulullah, fa aksiru min qawli. Banyaklah dek kalian mengatakan, kata Rasulullah, la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah kalimat iman. Sebab dengan la ilaha illallah iman akan segar terus. Iman akan terperbaharui terus, terupdate dan terupgrade. Maksudnya tu bahasa gini lah. Ya. Awak punya HP ha, aplikasi awak download WhatsApp ku ha. Lalamu dak update antu inyo lambe apa jalan segala macam. Apa dia ndak sampai-sampai posan. Apa dia lama pun nongol. Soalnya ada di Google Play tu untuk apa perbaharui Play Store untuk mengupdate WhatsApp. Awak dah update. Antu lola tahu biji. Antu bapu tahu lama tahu biji. Jadi bapu caranya supaya lancar balik Ustaz? Tu jadi update. Bagaimana cara supaya iman kita lancar balik? Mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tak perlu ngisi paket awak dah mak. Ya, tak perlu pay ke kode isi paket segala macam, tak perlu dah. Tu di mana dia Ustaz? Wah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aksiru min qaulin. Banyak mengatakan. Ya, banyak mengatakan qaulin, berkata. Apa yang dikatakan itu? La ilaha illallah. Serak-serak ungkungan kami Ustaz, ayu je pantang gitu. Ya, ayu je pantang gitu. Tak perlu pakai paket, tak perlu inyak segala macam dah. Banyak mengatakan la ilaha illallah. Ya, apa kita disuruh memperbanyak kalimat la ilaha illallah? Karena satu, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat iman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua, kalimat la ilaha illallah merupakan benteng, ya, perisai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad harrama 'alan nari. Sesungguhnya Allah, masuklah qad la balik. Sesungguhnya inna jago ada je taukidnya, sesungguhnya Allah adalah qad masuk kepada fi'il madhi. Sungguhlah balik doa. Contoh tu kuat lupa. Kalimat kau, hadis kau. Sesungguhnya Allah sungguh. Sungguh apa? Mengharamkan alan nar, atas neraka, man qala, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah, yang niatnya apa? Ya bataghi bidzalika wajh Allah, yang betul-betul semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu untuk keridhaan Allah. Tak ada yang lain-lain nah Bapak Ibu. Memang ini mengharapkan ridha Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi yang pertama untuk memperbaharui iman, yang kedua benteng kita dari api neraka. Haram hukum, diharamkan Allah Taala neraka, ya, atas orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Demi jiwaku yang berada di tangan Rabbku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang-orang mukmin itu
betul-betul khusyuk berdoa kepada Allah Ta'ala untuk membantu sahabatnya mengeluarkan dari api neraka. Akhirnya Allah kabulkan. Makanya masing-masing sahabat bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Abakalun. Yang kedua Bapak Ibu, setelah keluar sahabat-sahabat mereka, Allah Ta'ala kembali berfirman, keluarkanlah orang-orang yang ada iman di hatinya. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, walaupun hanya sebesar zarrah, sebesar dinar, kata Allah Ta'ala. Apa godangnya Ustaz? Itu dia. Salah sekali menyebut la ilaha illallah. Semakin banyak kita menyebut la ilaha illallah, semakin bau tahu iman kita, semakin dan semakin terbiasa mengucap kalimat la ilaha illallah, yang akhirnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa orang yang kan meninggal tua Pak, Mak, ya, makanya awak mentalkinkan orang yang kan meninggal tu setiap la ilaha illallah. Ditalkinkan orang yang kan meninggal Pak dengan kalimat itu. Tasawuf dia la ilaha illallah. Awak yang biasa mengatakan la ilaha illallah. Tasawuf dia kita sekali. Tak ada kata sudah tu meninggal kita dakhalal jannah, kata Rasulullah. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga Bapak Ibu. Ya, makanya kalimat la ilaha illallah kan tak bisa diremehkan. Memang luar biasa pengaruh, luar biasa efeknya. Baik kita di dunia kan, apakah lagi besok di akhirat. Sampai-sampai Nabi Musa pun minta ajau ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ajaukan dayan kalimat yang khusus untuk dayan. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Musa kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, bukankah itu kalimat untuk seluruh manusia? Musa, jangan engkau remehkan. Ya, apa kata Allah Ta'ala sambungnya? Kalau engkau timbang langit yang balapi 7 dan engkau tambah dengan bumi yang balapi 7 pula. Apalah tan la ilaha illallah di sebelah harunya. Bogek juga la ilaha illallah dulu. Bagi juga kalimat la ilaha illallah ataqaji Nabi Musa. Masya Allah. Bagi la ilaha illallah go sanan le ditimbangan besok daripada 7 lapis langit, daripada 7 lapis bumi ditambahkan. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, beruntung kita yang hadir malam kini dengan mengamalkan kalimat tersebut. Tadi fungsi dan efek, manfaat dan keutamaan basabi wanaunya jangan dipolopen, jangan diabaikan, harus kita tanamkan, harus ada kita tekankan dalam hati kita tanah untuk senantiasa disabui di muncung kita, diingat dalam hati kita sehingga betul-betul terbiasa kita mengucapkannya sampai akhirnya Allah Ta'ala nanti menjemput kita dengan malaikatnya. Terbesit jugalah hendaknya mulut kita mengatakan la ilaha illallah. Yang terakhir syaitan. Tuh. Syaitan itu apa Wak? Musuh. Lawan. Jadi syaitan bisa sanan dikalahkan Bapak Ibu. Apa cara mengalahkan syaitan Ustaz? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya iblis, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Banyak biasakan kalian mengatakan la ilaha illallah dan istighfar, wa aksiru minha, banyak menyebut iman, banyak menyebut la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Fa inna iblis qala, sesungguhnya iblis telah berkata, ahlaktun nasi bizunubi, sesungguhnya aku menghancurkan manusia. Menghancurkan Pak, kan tidak ada sebalik ada lawan kita menghancurkan manusia dengan apa? Bidzunub, dengan dosa.
Kau lawannya bagaimana cara mengelawan iblis kau? Wa ahlakuni, dan mereka manusia menghancurkan aku bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar, dan juga dengan kalimat istighfar. Kalau ada orang-orang kesurupan yang mau kemasukan segala macam, awacun kalimat la ilaha illallah. Ya, bacaan kalimat la ilaha illallah, bacaan kalimat istighfar. Sebab dengan itu kita bisa mengalahkan iblis. Dengan itu kita menghancurkan iblis dan tentaranya. Iko kini gatal telinga iblis dan tentara mendengar kalimat apa? Boleh disampaikan ke bapak ibu. Merinding apa ya? Ya, contoh tu takui supaya jangan disampaikan kalimat ke manusia. Yang kini yang gua sampaikan memang tak seketi angin polo sampai contoh lama melatui berasuk-asuk polo gini iblis gua dan tentaranya. Kita pelapen, kita lalaikan kalimat itu dari kehidupan kita. Waliyahudzubillah. Waliyahudzubillah. Bahkan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kalimat iman yang jangan sampai kita lupakan dalam kehidupan kita. Bacalah tiai Bapak Ibu, bacalah tiai. Berapa banyak harus dapat satu kali layar. Dapat satu kali setiap hari layar. Kalau ada pertanyaan, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad ridha, mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Semoga ilmu yang kami bagikan tadi bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Amalkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, tambah dengan istighfar. InsyaAllah kita akan dinaungi, dilindungi oleh Allah, baik kita yang di dunia apakah lagi besok ketika kita sudah berpindah alam ke alam akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.